Jauh dari tempatku berasal, aku terbangun di tempat yang asing. Hutan yang gelap dan dingin. Perjalananku di tempat asing ini diiringi oleh sinar rembulan yang menuntunku ke suatu titik yang ada di depan mata. Bercahaya kupu-kupu ajaib. Sekian waktu aku menatapnya. Lalu, kupu-kupu ajaib itu mengubah diriku menjadi seorang manusia utuh berpenampilan cantik. Sejak saat itu, aku hidup dengan melodi lagu-lagu yang kusenandungkan, diwarnai oleh malam hari yang berbintang, melakukan apapun yang kusuka, dan ditemani oleh para kupu-kupu. Pada suatu malam, seekor kupu-kupu menuntunku untuk kembali ke hutan yang gelap, yang dahulu tempat kami bertemu. Lalu kami sampailah ke sebuah lubang aneh yang bercahaya, yang berada di tengah hutan ini. Aku bertanya pada diriku sendiri tentang keberadaan lubang aneh itu. Mengapa itu ada di sini? Sejak kapan? Aura yang dipancarkan cahaya dari lubang tersebut membuatku merasakan sesuatu. Terasa aku tertarik dan ingin masuk ke dalamnya. Seolah terhipnotis, pikiranku pun kosong dan tanpa ragu aku berkeinginan untuk masuk ke lubang itu. Sembari berjalan, aku melambaikan tangan ke kupu-kupu, masuk ke dalam lubang, dan tanpa aku sadari, tiba-tiba aku berada di tempat yang berbeda. Dunia gelap dan dingin yang kuingat terakhir kali kini sudah tiada. Kekuatan kupu-kupu pun menghilang dan aku kembali menjadi diriku yang sedia kala. Tetapi kehangatan dari cahaya yang terpancar ini membuatku tersadar bahwa dunia yang berbeda ini ternyata sangatlah indah. Angin yang berhembus lembut, langit cerah dengan awannya, pegunungan yang terpajang jauh di cakrawala. Sungguh, pemandangan yang memanjakan mata dan membuatku terpukau. Hal-hal tersebut membuatku bersemangat untuk melanjutkan langkahku. Aku berusaha untuk mencari seseorang untuk memperoleh informasi. Hingga akhirnya aku menemukan pemukiman. Sebuah kota yang ternyata tak jauh dari tempat aku datang. Meskipun ragu dan takut, aku harus memberanikan diri untuk masuk ke kota tersebut. Kota ini sangat asing. Orang-orang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan lingkungan baru. Tapi entah mengapa aku tidak membencinya. Karena aku merasa akan banyak hal yang menantiku di masa depan. Kota ini dihuni oleh orang-orang yang kebanyakan berpenampilan hampir mirip denganku. Dan hal itu memberikanku banyak peluang untuk melanjutkan hidup. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Namun, ada sebuah tempat di mana orang-orang berkumpul dan membentuk semacam organisasi. Organisasi tersebut bergerak untuk menjaga keamanan kota, dan sekarang mereka sedang membutuhkan anggota. Nama organisasi itu adalah Predesium. Aku merasa peluang pertamaku ada di sini. Kedatanganku di Predesium disambut oleh seorang wanita yang terlihat seperti orang penting. Are you sure? Want to join us? Bahasanya beda. Yes. Setelah beberapa percakapan, akhirnya aku mendapatkan pekerjaanku di dunia ini sebagai seorang petugas kebersihan. Ini adalah pekerjaan yang tidak pernah kulakukan di tempat tinggalku dulu. Dan rasanya aku tidak terlalu yakin. Tapi mungkin aku bisa belajar soal dunia ini di sini. Mungkin. Predesium tercipta dengan tujuan untuk menjaga keamanan di kota ini. Para pejuang yang berlatih bersiap untuk menghadapi ancaman dari luar benua yang mungkin akan datang kembali. Dan aku sebagai petugas biasa akan bekerja sebaik mungkin untuk membantu mereka. Tapi kira-kira seperti apa ya jika aku menjadi seorang pejuang? Seperti ini? Oke, lanjut kerja. Kepalaku yang sedang tertunduk ke bawah terangkat ketika mendengar suara geger para pejuang yang nampak tergesa-gesa berlari menuju aula. Nampaknya semua anggota Predesium diperintahkan untuk berkumpul dikarenakan suatu hal. Salah seorang petinggi organisasi kami naik ke atas podium dan memberitahukan bahwa ancaman dari luar benua mulai bergerak. Ancaman yang dimaksud adalah Aberan.
Aberran adalah sebuah sebutan dari dunia ini untuk makhluk kejam yang memiliki kemampuan luar biasa dan mereka tak terkendali. Mereka adalah monster. Berbagai macam raut ekspresi muncul dari wajah orang-orang yang berkumpul. Sedangkan aku hanya seorang petugas biasa, hanya bisa terkejut ketika mendengar hal tersebut. Ini begitu tiba-tiba dan semua anggota Pradesium akan terjun untuk melawan Aberran. Rasa panikku tak kunjung hilang karena sesuatu yang mengerikan akan mendekat. Lagi pula, apa yang bisa kuperbuat di situasi seperti ini? Aku hanyalah seorang petugas biasa. Hingga hari peperangan pun tiba. Peperangan antara pejuang Pradesium dan Aberran sedang terjadi. Pasukan Pradesium dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan menuntun kami menuju kemenangan. Dengan aba-aba darinya, serentak semua pejuang mulai menyerang. Sebagai seorang petugas kebersihan, aku hanya membantu di bagian belakang, menyediakan pasokan yang diperlukan dan pertolongan pertama. Di tengah masa peperangan, para Aberran mulai berguguran. Kami hampir memenangkan peperangan. Tetapi, seseorang tiba-tiba berteriak dan mengatakan bahwa pemimpin pasukan telah menghilang. Semua panik dan bergegas mencarinya, karena peperangan ini tidak akan bisa dimenangkan tanpa adanya pemimpin tersebut. Pemimpin itu adalah orang yang pertama kali menyambutku di Pradesium. Aku harus mencarinya. Dari jauh aku mendengar suara rintihan seseorang. Ku hampiri suara itu dan aku dihadapkan pada Aberran yang sedang menggenggam seseorang dalam keadaan sekarat. Itu adalah sang pemimpin. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Apa yang bisa aku perbuat? Aku takut. Aku tak pernah menghadapi makhluk semacam itu. Dan aku juga tidak mempunyai kekuatan apapun. Apa yang harus kulakukan? Aku harus menolongnya. Aku tidak mengingat apapun yang terjadi setelah itu. Tapi satu hal yang pasti. Kami memenangkan peperangan. Beberapa minggu pasca perang, aku mendapatkan panggilan dari atasan untuk menemui pemimpin pasukan perang waktu itu. Sang pemimpin selamat, namun sayangnya dia kehilangan lengan kirinya. I heard that we found lying together on the battlefield at that time, and there was a large Aberran who had died with a sword stuck in its body. Lalu sang pemimpin itu mengambil sebuah pedang dan menyerahkannya padaku. Itu adalah pedang yang kugunakan saat menebas Aberran saat itu. This sword is destined for you. Dua tahun berlalu, dan banyak hal yang telah terjadi padaku di dunia ini. Aku yang dulu terlantar dan tidak dikenal siapapun, kemudian bekerja sebagai seorang petugas kebersihan. Kini telah dikenal baik oleh penduduk kota ini, dan menjadi bagian dari pasukan elit Pradesium. Sebagai seorang Rabbit Warrior.